Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pemirsa Abah Otit, para sahabat tani. Hari ini Abah ingin mereview ya, menelusuri perkembangan tanaman Pak Dayat yang ke 90 hari katanya. Tanaman cengeknya ya ke 90 hari nih. Abah ingin tahu ya seperti apa progresnya, perkembangannya. Yang ada di kebun sini gitu kan ya. Nampaknya ini tanamannya udah makin tinggi ya, dan sudah mulai buahnya sudah mulai keluar ya, banyak gitu kan ya, tuh udah keluar gitu kan. Oh itu ada Pak Dayat. Selamat siang Pak Dayat, maaf mengganggu nih. Enggak, Sedang apa ini gitu kan ya? sedang mempruning Pak, Ah, sedang mempruning atau membuang daun-daun yang sudah tua. mhm. Tujuannya untuk nutrisi tidak diserap sama daun-daun yang udah tidak berguna. Diharapkan dia akan nutrisi langsung masuk ke bagian Oh, atas untuk pembuahan gitu. untuk pembuahan ya, ini Pembuahan. ya, untuk pembuahan ya Itu gitu. Jadi ini memang harus dibuang ya, tanaman apa, daun-daun yang tidak di ini ya, harus di ya, gimana? Gimana ceritanya? ini emang ada, kita pilih ada yang bisa kita buang, yang kira-kira udah nggak kurang ada manfaat seperti ini tuh, ini gitu ya, gitu. Dan ini ya, setelah saya lihat-lihat di umur 2 bulan sampai 3 bulan pempruningan yang efektif. Efektif ya. Efektif. Efektif untuk melakukan pruning atau bahasa petaninya apa? Tadi Pemangkasan gitu. pemangkasan daun-daun yang kurang berguna ya. kurang pernah saya lakukan Di usia ini di efektifnya. usia efektif di umur 2 bulan 3 bulan gitu. gitu. Karena pernah saya dulu melakukan di usia satu bulan. Iya. Ternyata karena kesalahan saya sendiri, saya buang ini Pak, dan ini otomatis batang yang tumbuh cuma satu aja gitu. Ini mempengaruhi masalah Penambahan itu ya. gitunya gitu, penambahan. Jadi belajar dari kesalahan itu, saya melihat setelah tanaman ini tumbuh 3, minimal 1 2 3, Iya. baru bisa dilakukan pembuangan ini. Apa itu dahannya apa namanya itu ya, yang jadi 3 itu? Ya, Cabang-cabang ya. cabangnya ya. gitu. Karena nanti dia di sini akan tumbuh besar, dia akan keluar lagi bunga-bunga yang baru. Otomatis buah-buah juga akan ini akan lebih banyak gitu loh. Iya. Jadi boleh sedikit komentari bahwa ini di usia sebelum 3 bulan ya, itu pembruningan ya bahasanya tadi ya. Pembruningan atau pemangkasan. Itu sebaiknya ditahan dulu gitu ya, ditahan dulu ya. Itu untuk supaya nanti cabang-cabang daripada pohon itu supaya berkembang dulu gitu kira-kira ya, seperti itu ya. Betul, Bang. Jadi ini saatnya karena cabangnya sudah cukup, dianggap cukup ya cabang-cabang yang tunas keluar tunusnya itu, sehingga ini efektif untuk dilakukan pruning tadi ya, pruning seperti itu ya. Betul. Aduh, ini ilmu baru nih yang para sahabat tani semuanya nih. Jadi kata Pak Dayat ini barusan ya, hati-hati dalam melakukan pruning ya gitu. Pruning itu maksudnya pemangkasan daripada daun-daun yang dianggap sudah tidak efektif lagi ya, tidak berguna ya, seperti itu. Nah ini Pak Dayat pada usia cabai rawit ini usia sekitar 3 bulan. 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 bulanan ini baru melakukan pruning atau pengelupasan atau perontokan daripada daun-daun yang sudah tidak bermanfaat ya, gitu kan. Seperti katanya sekali lagi bahwa di sebelum usia 3 bulan atau sebelum cabangnya sudah mulai banyak, jangan coba-coba dulu melakukan pruning gitu ya, pada seperti itu ya, karena nanti akan mengganggu jumlah calon-calon batang ya gitu kan ya, batang, dan mempengaruhi masalah nanti pembungaan dan pembuahan itu. Ini hasilnya. Dan ini hasilnya terbukti betul ini ya. Ini hasilnya nih. Betul. Ini hasilnya ya, karena ini udah efektif ya. Dulu tidak di pruning ya, ditahan dulu ya. Nah sekarang dilakukan pruning, ternyata benar gitu kan ya. Ini proses pembungaannya dan pembuahannya cukup
bagus ya. Ini bisa dilihat teman-teman semua tuh ke sebelah sana gitu kan, bisa dilihat. Ini luar biasa teknik budidaya Pak Dayat ini ya, pengalamannya cukup bagus gitu kan ya. Gitu kan sehingga apa namanya? Ini bisa jadikan contoh barangkali ya Pak Dayat ya, inspirasi ke teman-teman yang ingin atau sedang berbudidaya tanaman cabai rawit. Ini barangkali bisa dijadikan pengalaman yang baik ya untuk itu ya. Silakan barangkali ada hal lain Pak Dayat. Kalau memungkinkan juga Pak, hasil pangkasan ini kita masukkan aja ke sini. Oh gitu. Ya, gitu masukkan. Oh. Nanti bisa nanti sekalian dikubur aja ya. Dikubur aja. Dia malah nanti akan ada proses fermentasi secara alami. Dia akan membuat ini sendiri gitu. Proses membusukkan sendiri. Otomatis dia nanti berfungsi juga atau bisa dimanfaatkan sama perakaran tanaman cabai ini untuk nutrisinya, nutrisi sampingan itu sendiri. Jadi selain ini nanti kita akan melakukan proses pengecoran itu Pak. Pengecoran. Jadi kata orang Sundana pengecoran wayahna wajib walaupun musim penghujan juga pada musim penghujan. Jadi istilahnya untuk si nutrisi wajib ya dicoret ya. Kalaupun bisa dilakukan pengecoran walaupun musim penghujan juga, karena dengan sisi pengecoran itu akan lebih cepat proses penyerapan atau pemakanan nutrisi untuk tanaman ini sendiri. Gitu ya. Terima kasih nih informasi Pak. Ini kayaknya sangat berguna gitu. Terus pengecoran itu konon katanya yang dicorkan juga katanya dibuat sendiri, seperti apa kira-kira? Boleh nggak sedikit aja berikan informasi gitu. Barangkali pengecoran bahan yang akan dicorkan ke sini ya gitu. Seperti apa? Bahan seperti apa? Betul. Jadi kita harus ngelihat kondisi tanaman dulu Pak ya, istilahnya gitu. Tanaman ini awal-awal atau masih masa vegetatif atau masa generatif Pak. Gitu. Karena ini masuk masa generatif, otomatis kita harus mencari bahan-bahan organik yang sifatnya yang kandungan fosfor sama kaliumnya lebih tinggi. Fosfornya yang kalium tinggi. Karena dia akan proses merangsang pembungaan dan pembuahan itu sendiri. Gitu. Jadi yang kandungan N-nya agak dikurangi. Gitu. N-nya dikurangi, perbanyak fosfor dan kalium. Ya, kandungan daripada nutrisi yang akan kita corkan itu. Betul. Itu. Makanya saya membuat untuk masa generatif ini banyak saya pergunakan dengan biokompos cair yang bahan-bahannya kita tambahkan dengan gedebok pisang ya Pak. Gedebok pisang yang kita cacah, terus jantung pisang, akar bambu diantaranya itu, terus air leri, kita tambah dengan bakteri fermentasi, tambah gula, kita simpan dulu selama satu minggu. Setelah itu baru kita encerkan di 1 drum, perbandingan 1 liter untuk 200 liter air. 1 liter untuk 200 liter air. Pengencernya itu ya? Pengencernya itu. Nah, dan langsung kita 1 berbanding 200 berarti ya? 1 banding 200. Lalu kita berikan kurang lebih, karena ini tanaman udah memerlukan ini banyak, kita biasanya memakai 200 cc atau 1 gelas. Sekarang kita tingkatkan menjadi 2 gelas. 2 gelas per 1 tanaman, per pohon ya, per gitu. dapur tadi ya. Jadi 200, maaf Bapak potong nih, 200 apa tadi? 200 cc 200 cc yang sudah terlarutkan di 200 liter air. 1 banding 200 tadi ya. Betul. Oke. Biar nggak salah paham nih ya, pemirsa ya. Oke, lanjut silakan. Ya. Jadi itu yang kita berikan ke tanaman itu sendiri. Nah, kita untuk tanaman cabai mungkin Bapak petani juga udah memahami. Biasanya kita pengecoran udah dilakukan di antara di sini. Gitu. Sekarang pengecoran di masa itu sekarang udah berubah ya? Karena kita pernah literatur yang saya baca Pak, kita melihat ujung akar. Akar kita lihat dari daun ini. Gitu. Iya. Ini daun sampai sini, berarti ujung akar ada di sini. Gitu ya. Jadi ikuti ujung daunnya ya. Iya, ujung daun untuk mencari perbandingan itu sendiri. Maka jadi disitulah dicornya. Di sini proses pengecorannya lebih efektif karena dia bulu-bulu akar ternyata yang menyerap dari tanaman itu sendiri gitu. Kalau kita berikan di sini ini kurang efektif. Dia masih ada di bonggol akar utama. Jadi kita membutuhkan dari
bulu-bulu akar itu sendiri. Jadi pemberiannya di sini. Dan bulu akar itu ada di ujungnya. Di ujung, ujungnya di ya, ujung di seperti sini. itu. Oke, Betul. wow, ini Betul. luar biasa nih, ya pengetahuan luar biasa para sahabat. Silakan lanjutkan, barangkali bisa menjelaskan. Ya, ini ada dua fungsi di sini. Ini bisa diserap di sini, bisa diserap ke sini di dua tanaman, dan bisa juga diserap sama tanaman ini, bawang daun. Oh, yang bawang daun ininya, gitu. ya. Jadi kita sambil menyelam minum air. Gitu, Jadi ya. kita berikan di sini, bisa keserap ke sini, ke sini. Makanya saya berikan di sini kurang lebih sekitar 2 gelas ya, sekitar 400 cc. 400 cc. Jadi saya berpikir ini akan diserap sama tanaman cabai yang belah sini, dan yang berikutnya bawang daun juga. Gitu. 400 cc itu berarti untuk tujuannya untuk 2 tanaman tadi ya. Tanaman, 2 dapur ya. Betul, 2 dapur ya. Gitu, Pak. Ya. Ada lain barangkali ada yang bisa dijelaskan ini di usia sekian cukup atau gimana? Barangkali untuk selanjutnya saya akan berkonsentrasi di pertumbuhan proses pembungaan. Dari pembungaan ya. Setelah ini panen barangkali saya akan melakukan proses penyemprotan melalui daun. Jadi nanti udah selesai ini di masa generatif, dan ini akan konsentrasi mengamankan buah-buahnya itu ya kira-kira. Buah-buahnya. Ya. Jadi jadi itu sekarang yang konsentrasi ke situ ya. Oke. Seperti apa mungkin di penjelasan berikutnya barangkali ya. Enggak, ya. Aduh, terima kasih Pak Dayat nih atas bincang-bincangnya. Terima kasih ini ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna ya bagi ini, dan jadi ibadah, ladang ibadah juga ya untuk Pak Dayat ya. Gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat tani, para sahabat Abah Otit. Saat ini Abah sedang kembali ke kebunnya Bapak Sarnubi dan Bapak Dayat ya, lagi melihat-lihat perkembangan tanaman cabai rawitnya atau cengeknya ya, di hari ke-70 ya, bagaimana kondisinya ya, dan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Dayat dan Pak Sarnubi. Barangkali mari kita lihat ya, ini kondisi hari ke-70. Beginilah kondisi tanaman daripada cabai rawit atau cengek ya, cengek Bapak Sarnubi, Bapak Dayat. Ini bisa kita lihat seperti ini ya, kondisi tanaman daripada Bapak Sarnubi dan Bapak Dayat di kebun cengek atau cabai rawitnya. Ini udah mulai bagus ya, dan udah mulai apa namanya, buahnya udah mulai bagus itu pemirsa ya, para sahabat ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa dipanen itu. Kondisinya seperti ini, barangkali itu buah-buahnya ya gitu kan. Dan pada hari ke-70 ini ya udah cukup bagus tuh perkembangannya. Mudah-mudahan tidak ada alam bintang, walaupun kondisinya kemarau, masih kemarau panjang. Jadi Pak Sarnubi dengan Bapak Dayat saat ini sibuk melakukan penyiraman ya. Ini tuh bisa kita lihat tuh, tiap hari disiram ya, itu kan untuk menjaga kelembaban dan kebutuhan air dari tanaman itu sendiri ya. Ini tuh buah-buahnya sudah bagus ya. Tuh apalagi ini nih, yang ini tuh pemirsa Abah ya, ini buah ya, buah cengek cabai rawit, buah cengek cabai rawit tuh besar-besar ya. Ini juga sebelah sini bisa kita lihat ya,
sudah mulai berbuah. Tuh, alhamdulillah ya, hasil kerja keras Pak Dayat, Pak Sanubi sudah mulai nampak ya. Walaupun memang di sini ada penyakit kelihatannya tuh, daunnya menguning ya sebagian, yang mudah-mudahan nanti oleh yang besok segera diamankan, karena ini kalau nggak salah ini mengandung virus ya. Jadi memang harus dicabut ini kelihatannya tanaman yang ini terinfeksi oleh virus ini ya. Mudah-mudahan ini kayaknya virus, tapi nanti kita coba periksa ya bener nggak virus. Kalau virus ini harus segera diangkat ya, gitu, segera diamankan karena bisa menular kemana-mana ini. Nah inilah tanamannya udah mulai bagus ya, sudah mulai berbuah, itu buahnya banyak sekali ya. Nah ini hari ke-70. Ini mari kita lihat nanti hari ke-70 apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Dayat ya, gitu kan ya. Mari kita, ada di mana nih beliau nih ya, gitu kan. Oh rupanya ada di petakan yang tanaman cabai yang sebelah bawah tuh, kelihatannya lagi menyemprot ya, lagi menyemprot, kelihatan nggak tahu ada nyemprot apa nih ya kan ya, apa yang dia semprotkan. Mari kita tengok ke bawah ya, gitu kan ya, apa yang sedang beliau lakukan pada hari ke-70. Ini lagi menyemprotkan pupuk, kelihatan ini pupuk di musim kemarau ya. Kelihatannya beliau lakukan dengan cara pengecoran juga nih, kelihatan untuk mensiasati daripada kondisi kemarau juga, biar pupuk bisa langsung larut ya ke dalam tanah ya, langsung mendekati pada perakaran. Nah itu mungkin pengecoran yang dimaksud. Mudah-mudahan ya abang nggak salah nanti, tapi nanti kita konfirmasi kepada yang bersangkutan apa betul apa tidak gitu kan ya, gitu kan. Ini merupakan jadwal yang pemberikan pupuk hari ke-70 katanya gitu ya, dengar-dengar nih gitu kan. Apa yang diberikan, nutrisi seperti apa nih, sambil bekerja mungkin akan kita coba bisa bincang-bincang sambil bekerja. Assalamualaikum Pak Dayat gitu. Sedang apa nih hari ke-70 nih di tanaman cabai ini kira-kira? Sedang melakukan pengecoran lagi, Pak. Pengecoran ya. Betul. Pengecoran hari ke-70. Gimana tuh maksudnya, boleh nggak sekitar sambil bekerja Pak? Bangga. Sambil bekerja gitu. Menyemprotkan apa nih hari ke-70 nih Pak Dayat? Saya karena ini udah masuk masa generatif Pak, untuk pembunga, saya akan masalah merancang masalah pembungaan cepat. Saya lakukan pengecoran dengan menggunakan KNO3 Pak. KNO3 yang dibuat sendiri gitu. KNO yang dibuat sendiri? Dibuat sendiri. Ya Allah, gitu. Dengan cara ya, karena saya baca-baca di literatur, KNO3 bisa diperbanyak atau dibuat sendiri, jadi tidak mengandalkan pembelian KNO3 yang di toko aja dari Pak. Itu ya, betul, itu karena ya. harganya sudah cukup mahal Pak, sekitar ya. 40 sampai 50 ribu per kilonya. Itu dari mana, dibuat dari bahan apa tuh kira-kira yang dibuat di rumah itu? Ini ada sebenarnya ada dua perlakuan Pak. Ada perlakuan secara KNO3 secara organik, pembuatan secara organik, KNO3 dengan kimia gitu Pak. Kimia ya. Tapi yang saya lakukan, saya coba dulu ini sekarang KNO3 dengan kimia ya. Gitu. Dengan pencampuran KCl dan urea Pak. Dan urea ya gitu. Perbandingannya 1:10 Pak. Hanya disampir itu aja, ini apa, hanya dilarutkan dalam air atau gimana nih prosesnya yang sekarang ini lagi dilakukan nih, barangkali nih sebentarin? Enggak Pak, jadi ternyata Pak, larutan KCl dia sukar untuk terlarutnya sendiri Pak, sudah terlarut. Jadi kita ada penambahan asam silikat, tambah larutan bukan larutan, ada satu bahan lagi ya Pak, ditambah dengan cuka Pak. Cuka ya. Betul. Okay. Jadi dia untuk mempercepat proses penghancuran. Penghancuran ya. Oke. Gitu. Jadi ini hari ini pengecorannya untuk mempercepat dalam musim kemarau ini ya, dengan teknik pengecoran ya, untuk
KNO3 ya, KNO3 dengan dibantu dengan media tadi yang cuka dan sebagainya ya, untuk mempercepat proses pelarutan dan penyerapan oleh akar ya. Betul Pak. Itu ya, benar ya? Betul Pak, betul. Ya Pak. Ya silakan bekerja Pak Dayat. Nah itulah pemirsa semua ya, para sahabat, ini Pak Dayat sedang mengecorkan ya, mengecorkan itu artinya memasukkan nutrisi atau unsur hara ya untuk kebutuhan tanaman ya, tanaman cengkeh atau cabai rawit dalam hal ini ya, untuk biar cepat bisa masuk ke dalam tanah ya, dan bisa cepat diserap oleh akar. Itu intinya itu ya, apalagi dalam musim kemarau ini, teknik ini adalah teknik jitu ya, untuk karena musim kemarau ini kalau di granularnya itu disebar begitu saja, ini akan lambat, bahkan mungkin jangan-jangan bisa merusak ya, gitu kan ya. Sehingga beliau walaupun ini cukup mengecornya ya, cukup memakan waktu dan tenaga juga ini, gitu kan ya, tapi ini cara yang terbaik utamanya ini di musim kemarau. Tidak di musim kemarau juga sebetulnya ini yang lebih baik ya, melakukan pemupukan dengan sistem pengecoran seperti ini ya. Apalagi tadi yang dicorkannya adalah gitu kan ya, pupuk-pupuk yang sudah dilarutkan sehingga cepat untuk bisa diserap oleh akar tanaman, gitu kan ya. Dengan teknik pelarutan nanti mungkin Pak Dayat akan menceritakan ya secara detail bagaimana pupuk-pupuk kimia itu bisa lebih cepat ya, gitu kan ya, dilarutkan dengan media gitu kan. Tapi gitu kata beliau juga ini, gitu kan, pupuk kimia itu tidak bisa dilarutkan tidak bisa difermentasi katanya, gitu kan. Nanti itu penjelasan detail nanti Pak Dayat mungkin akan menyampaikan ya, seperti itu, gitu kan. Nah ini sekilas perkembangan tanaman daripada Pak Dayat dan Pak Sarubi, tanaman cengkehnya pada hari ke-70 ini, gitu kan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa semua ya kan ya, informasi ini ya, terutama dalam tadi teknik pengecoran, barangkali informasi dari Pak Dayat dalam musim kemarau terutama ya, bagaimana manfaatnya. Yang kedua juga bagaimana yang dicorkan itu seperti apa ya, medianya, artinya pupuk yang diberikan itu adalah sudah terlarutkan, lebih terlarut ya, gitu kan, daripada dilarutkan hanya dalam dengan air. Nah itu barangkali informasi yang bisa kita terima ya, bisa kita dapatkan dari beliau pada hari ini. Saya kira demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan tentang pengecoran ya, pupuk ya, dengan teknik pengecoran pada hari ke-70. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.